Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di masjid yang mubarak ini dalam rangka saling menasehati untuk menetapi kebenaran, untuk mengusahakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh ini merupakan puncak kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kajian kita di malam hari ini kita akan membahas tema Islamkan diri Anda lahir dan batin. Ini merupakan tema yang penting untuk kita bahas agar kita mengetahui bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dengan sebaik-baik penjagaan. Itu disebabkan karena setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kesungguhan mereka dalam memperbaiki diri, menghiasi diri dengan petunjuk Islam lahir dan batin. Sehingga bahkan ini yang disebut-sebut sebagai sebab utama yang menjadikan mereka lebih utama, lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan generasi yang datang setelah mereka. Dalam sebuah athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata di hadapan para tabi'in, murid-murid beliau, "Innakum la atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhala minkum." Kalian ini sholatnya lebih panjang dan kelihatannya lebih banyak ibadahnya dibandingkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka itu justru lebih utama dibandingkan kamu.
dalam kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka murid-muridnya atau para tabi'in pun bertanya, "Walima yakunu dzalik?" Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa mereka-mereka yang lebih panjang kelihatan sholatnya, lebih banyak ibadahnya, tapi justru para sahabat Nabi SAW mengungguli mereka dalam keutamaan di hadapan Allah? Maka beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, li'annahum kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba fil akhirah. Karena mereka lebih memiliki sifat zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Ini salah satu contoh sikap hidup orang yang beriman, yang menjadikan dirinya selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Dia mengamalkan Islam secara zahir dengan semangat, tidak lupa dia menghiasi amalan-amalan hatinya, pandangan dalam hidupnya, prinsip-prinsipnya dalam menjalankan kehidupan dengan petunjuk yang sempurna dalam Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sudah kita ulang berkali-kali tentang fungsi petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki hati, untuk menghidupkan kebaikan di hati kita, untuk membersihkan kotoran-kotoran agar bisa tumbuh banyak kebaikan-kebaikan pada diri manusia. Makanya ketika seseorang menerima Islam lahir dan batin, wallahi lahir dan batinnya akan dipenuhi dengan kebaikan, akan selalu dekat dengan petunjuk Allah, akan selalu mudah dia mendapatkan penjagaan darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan." Sesungguhnya permisalan, perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perumpamaannya seperti ghaith, seperti hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Permukaan bumi atau tanah itu ibaratnya adalah hati manusia, sedangkan hujan ibaratnya adalah wahyu. Maka fungsinya wahyu ketika turun ke hati manusia adalah seperti fungsinya hujan ketika turun ke tanah yang tandus atau turun ke permukaan bumi untuk menjadi sebab kehidupan besar bagi makhluk di alam semesta ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, seseorang yang belajar Islam hendaknya dia memperhatikan bukan cuma amalan anggota badannya yang diluruskan, atau sekedar menampakkan dia mengamalkan satu ajaran Islam atau dua atau tiga ajaran Islam, tetapi kemudian di hatinya masih ada ganjalan, pemikirannya masih ada yang bertentangan dengan Islam, keinginan atau cita-citanya tidak diselaraskan dengan Islam. Agama Islam bukan hanya mengatur urusan ibadah-ibadah yang murni. Urusan-urusan dunia Allah mengaturnya. Kita ketahui dalam urusan-urusan dunia tipu daya syaitan bisa masuk. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna syaitana ya'ti ahadakum fi kulli syai'in min sya'ni." Sesungguhnya syaitan itu akan mendatangi masing-masing dari kamu dalam semua urusan yang dilakukannya, sampai pun urusan dunianya. Siapa yang akan menjaga kita dalam urusan-urusan dunia? Dari fitnahnya dunia, dari kelalaiannya, dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang melampaui batas dalam urusan dunianya. Siapa yang akan menjaga kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala?
Bagaimana kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah kalau kita tidak berusaha mengikuti petunjuknya dalam urusan-urusan dunia kita? Ya, di dalam khutbah Jumat yang saya sampaikan tadi, saya sempat menukilkan makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan di akhir-akhir surat Al-Munafiqun setelah di awal-awalnya dijelaskan tentang sifat-sifat tercela orang-orang munafik agar kita jauhi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu maka sungguh dia menjadi orang-orang yang rugi. Apa hubungannya ini dengan penjelasan di awal surat tentang sifat-sifat orang-orang munafik? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentu dengan susunan yang indah. Tidak mungkin ada ayat yang satu tidak nyambung dengan yang lain. Kalamullah adalah firman Allah, zat yang maha sempurna. Tidak mungkin ada hal-hal yang ganjil padanya. Maka diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, faedah yang berhubungan dengan kandungan di akhir ayat ini sangat erat dengan apa yang disebutkan di awal ayat. Bahwa sifat kemunafikan terkadang bisa timbul dari kelalaian seseorang ketika mengurus urusan dunianya, ketika dia disibukkan dengan hartanya, atau dalam perkara-perkara yang dibolehkan secara asalnya, tapi ketika dia melampaui batas, syaitan menggodanya, akhirnya dia pun tergoda, dan dengan sebab itu dia akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadilah dia termasuk golongan orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Coba lihat, agama Islam mengatur dengan sebaik-baik pengaturan. Makanya kita diperintahkan untuk masuk Islam lahir dan batin. Inilah masuk Islam secara kafah yang diperintahkan dalam Al-Quran, yang diperintahkan dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, yakni secara totalitas, secara keseluruhan, maksudnya lahir dan batin. Tentu kita harus mengamalkan amalan-amalan Islam, apalagi dalam masalah-masalah ibadah, dengan contoh yang sempurna yang dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam masalah akhlak, dalam masalah tingkah laku, dalam masalah berdakwah, juga masalah yang berhubungan dengan pemikiran, cita-cita kita, ide-ide kita, keinginan-keinginan kita, gaya hidup kita, sampai dalam masalah belanja kita, sampai dalam masalah penggunaan harta kita. Kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang lengkap dan sempurna, ya, yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Supaya apa? Supaya mereka selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dia mengikuti petunjuk Allah dalam urusan-urusan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan penjagaan baginya. Coba kita perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Bukankah di akhir ayat tadi disebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan? Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, perangkapnya syaitan. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia itu akan mudah terjebak dengan tipu daya syaitan kalau ada dalam dirinya yang belum disempurnakan untuk mengikuti Islam lahir dan batinnya. Jadi sejauh mana kita berusaha menyempurnakan
sikap kita dalam menerima Islam, maka sejauh itu pula penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala akan disempurnakan dalam diri kita. Disinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, seseorang muslim yang telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal Islam, mengetahui keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala, memahami nikmatnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar Al-Qur'an yang petunjuknya sempurna, merenungkan isinya. Sudah bukan saatnya lagi dia masih merasakan ganjalan dalam menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam seutuhnya. Sudah bukan waktunya lagi dia ragu-ragu untuk menerima kebaikan Islam, kebenaran Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu hatinya kalau dia sendiri masih ragu untuk menerimanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam diterangkan para ulama, di dalam Islam itu ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis perbuatan. Kalau kita menerima Islam sepenuhnya, dari lahir dan batin kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan petunjuknya pada diri kita juga sepenuhnya. Sudah kita terangkan berkali-kali di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mensifati hambanya yang akan mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki agar dia mendapatkan petunjuk yang sempurna, hidayah yang sempurna dari Allah, yaitu taufiknya, maka Allah jadikan lapang hatinya, terbuka hatinya, sepenuhnya menerima Islam. Menerima dengan gembira, dengan lega, dengan senang. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia tersesat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dadanya itu sempit dan tertutup, sulit menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Ini menunjukkan kepada kita, memang ketika petunjuk Islam itu datang, tidak semua orang lapang menerimanya. Disinilah ada proses perjuangan menundukkan hawa nafsu, menguatkan iman kita dan meyakinkannya bahwasanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya kebaikan yang paling sesuai dengan lahir dan batin kita, yang paling didambakan hati manusia, supaya dia akan menerimanya dengan sepenuh hati, meskipun dalam sebagian perkara mungkin dia belum bisa memahami dengan rinci sisi-sisi kebaikan Islam tersebut. Ini yang harus diusahakan oleh setiap orang yang beriman. Ya, memang di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ketika turun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang masih berat diterima oleh manusia. Karena apa? Hawa nafsunya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Dari sinilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kaidah ini. Kenapa kita diperintahkan untuk menundukkan hawa nafsu kita ketika menghadapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, li'anna ahkamar Rabbi Subhanahu kathiran ma ya'ti ala khilafi aghradin nas. Karena hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebanyakannya
tidak sesuai dengan ambisi-ambisi dan keinginan nafsu manusia. Coba kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Insan, tentang anugerah diturunkannya Al-Qur'an kepada manusia. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Sesudah itu apa? Ini adalah anugerah dan karunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu apa? Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman au kafura. Setelah itu, setelah anugerah, harusnya kan bergembiralah dengan anugerah Allah, bersyukurlah. Allah berfirman, maka bersabarlah kamu dalam menghadapi hukum-hukum Allah. Bersabar. Disinilah sabar itu dibutuhkan dalam iman. Sabar dalam menundukkan hawa nafsu untuk tidak terpengaruh dan mengutamakan apa-apa yang terlihat dibandingkan hal-hal yang gaib yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan hamba-hambanya. Ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya untuk meluruskan hal-hal yang ada dalam diri kita agar bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan di sini diperlukan yang namanya kesabaran dalam menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Ini kita sebutkan karena ini jalur satu-satunya untuk meraih takwa. Tidak akan terjadi seseorang itu bisa meraih ketakwaan yang sempurna kalau dia tidak melalui perjuangan menundukkan hawa nafsu di awal-awal dia berislam. Sampai-sampai salah seorang ulama salaf ada yang berkata, intaha safarut talibin ila dhafari bi anfusihim. Akan berhenti, akan selesai sampai kepada tujuan perjalanan orang-orang yang mencari ridha Allah ketika mereka telah berhasil menundukkan nafsu-nafsu mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, bisa jadi ini merupakan penghalang utama bagi kita untuk memperbaiki keislaman kita. Karena dua hal terbesar yang akan menghalangi manusia untuk meraih ketakwaan kepada Allah yang sesungguhnya, yang sempurna, adalah yang tersimpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, dan dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Kelalaian hati karena tidak mengenal Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak menempatkan cinta, takut dan berharap kepada Allah lebih daripada kepada makhluk. Dan yang kedua, hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Hawa nafsu bisa berupa pemikiran, bisa berupa cita-cita, keinginan yang terpendam, yang tidak diluruskan dengan mengikuti Islam. Ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ini juga ayat yang insya Allah tidak asing bagi kita, tentang orang-orang yang disebut celaka dunia akhirat. Padahal sepintas terlihat dia mengamalkan Islam, tapi ternyata dia mengamalkan Islam tidak menundukkan hawa nafsunya, tidak secara 100%. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah
di atas tepi, berdiri di atas tepi. Kata para ulama, ini tipe orang yang maknanya adalah seseorang yang dia beribadah kepada Allah tapi tidak sepenuh hati. Masuk Islamnya itu setengah-setengah. Karena apa? Dia masih melihat kepentingannya. Dia menganggap kepentingan hawa nafsunya itu yang harus dijaga, maka Islam pun harus dicari-cari yang mendukung kepentingan nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, hal-hal yang dirasa cocok mendukung keinginannya dalam Islam, dia pun sepertinya tenang mengamalkan Islam. Tetapi kalau dia mendapatkan fitnah, sesuatu yang dirasa tidak cocok dengan Islam, dari keinginan nafsunya atau pemikirannya, maka dia pun berpaling meninggalkan Islam. Inilah orang yang rugi dunia dan akhirat, dan ini adalah kerugian yang nyata. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ayat ini dan banyak ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ini menggambarkan kepada kita harus koreksi diri dalam berislam. Dan bukti kita mengoreksi diri dalam berislam, memperbaiki diri dalam berislam adalah kita berusaha untuk menjadikan sikap-sikap kita dalam hidup, pemikiran-pemikiran kita dalam kehidupan, harus berusaha untuk kita sesuaikan dengan Islam. Dan bahkan hawa nafsu kita tundukkan untuk mengikuti Islam. Tidak boleh seseorang itu, tidak dibenarkan kelihatannya dia dalam beribadah semangat belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam masalah gaya hidupnya dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam masalah pengertian gaya hidup di sini kita ketahui petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk yang sempurna dan dijelaskan oleh para ulama. Ini kita pelajari juga dan berusaha kita amalkan. Tidak boleh hanya mengikuti pertimbangan-pertimbangan keinginan kita atau pemikiran-pemikiran sebagian orang. Harus ada dalilnya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya, yang tentu saja dalam urusan-urusan dunia kaidah-kaidahnya lebih bersifat umum. Makanya inilah cara seseorang itu untuk memperbaiki keislamannya. Ingat, perkara-perkara seperti ini bukan sepele. Di dalam kitab-kitab akidah itu diisyaratkan. Berarti ini berhubungan dengan masalah akidah, berhubungan dengan prinsip dasar yang menunjukkan kebaikan iman seseorang. Sampai dalam kitab Syarhus Sunnah tulisan Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari, ya, beliau menyebutkan tentang prinsip ini. Beliau berkata, wa'lam anna dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijali wala ala araihim. Ketahuilah bahwa agama Islam ini hanyalah yang datangnya dan bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diletakkan pada akal-akal maupun pikiran-pikiran manusia. Islam ini hanya yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dijadikan landasannya akal-akal maupun pemikiran-pemikiran manusia. Dalam hal ini kita mengenal beberapa pernyataan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang menegaskan beberapa permasalahan yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang belum bisa diterima oleh akal sebagian orang, maka harus kita tunduk dan meyakini itulah kebaikan, meskipun kadang-kadang rincian kebaikannya belum sampai kepada pemikiran kita. Misalnya ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata apa?
ketika beliau mencium Hajar Aswad, "Wallahi inni la a'lamu annaki hajarun la tadurru wa la tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Demi Allah, sungguh aku mengetahui bahwa kamu ini hanyalah batu, tidak pantas untuk diagungkan. Kamu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan kecelakaan. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu ya ketika tawaf, maka aku tidak akan menciummu. Ini pelajaran. Kenapa batu ini harus dicium? Jawabannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekannya. Dan itu pasti membawa kepada kebaikan. Mereka tidak harus mencari tahu apa sih manfaatnya mencium batu ini, nanti mendatangkan apa kepada kita. Sama dengan sebagian orang sekarang ya, membicarakan tentang ibadah, berusaha mengkait-kaitkannya dengan faedah duniawi. Tidak perlu seperti ini. Bahkan bisa membawa kepada hal-hal yang menyimpangkan niat. Cukup kita ketahui itu diturunkan oleh Allah, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, berarti itu dicintai oleh Allah. Berarti mesti akan membawa kebaikan bagi hidup kita, membawa kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sudah cukup kita mengetahui hal tersebut. Sama dengan pernyataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika beliau mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah mengusap khuf, sepatu yang panjang menutupi mata kaki, termasuk kaos kaki di sini. Ketika berwudu, ketika mencuci kaki tidak perlu melepaskannya selama waktu kita kenakan dalam keadaan suci berwudu. Sewaktu batal wudu kita perbarui cukup dengan mengusap permukaannya saja. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu, wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi." Seandainya agama itu dengan akal pikiran semata-mata, maka mestinya bagian bawah sepatu khuf itu lebih pantas diusap dari permukaannya. Karena ini yang langsung menginjak tanah di bawahnya. Kenapa permukaannya, punggungnya yang harus diusap? Akan tetapi sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dengan menggunakan sepatu khuf ini, beliau mengusap di punggung kedua sepatunya tersebut. Ini menunjukkan kepada kita agama itu adalah kebaikan. Kebaikannya pasti. Sementara akal manusia terbatas. Kalau akal ini telah memahami, mesti dia akan meyakini kebaikan agama Islam. Disinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pelajaran penting yang kita ambil dari kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ternyata pelajaran ini yang menjadi sebab kita semakin kuat dalam beragama, semakin kuat dalam iman, dan semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara yang terkadang tidak masuk akal. Kenapa ini dilakukan? Kenapa mereka demikian tunduk, tapi setelah mereka melakukannya Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan. Contoh kisah yang terjadi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ini kisah juga yang ma'ruf. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati
wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kamu menampakkan apa yang ada dalam jiwamu atau kamu sembunyikan, maka Allah akan menghisapnya, memperhitungkannya. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan mengadab siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika turun ayat ini, para sahabat mereka adalah orang-orang yang selalu ingin mengamalkan kebaikan. Makanya mereka teliti. Ketika ada ayat Al-Quran yang mereka tidak pahami, mereka merasa gelisah. Bagaimana ayat ini kita amalkan? Subhanallah, mungkin di antara kita sering membaca ayat ini, bahkan kita hafal, tapi tidak ada yang bertanya, apa masalah yang memberatkan pada ayat ini? Ternyata masalahnya adalah apa? Di dalam ayat ini disebutkan hadithun nafs, bisikan-bisikan jiwa. Itu akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara siapa yang bisa mengendalikan bisikan dalam jiwanya? Tidak ada yang bisa. Syaitan berbisik dalam jiwa kita punya keinginan membisikkan sesuatu. Siapa yang bisa menahan? Yang bisa kita tahan adalah kalau ingin mengucapkan dengan lisan atau mengamalkan dengan perbuatan anggota badan dari bisikan tersebut. Tapi bisikannya sendiri siapa yang bisa menahan? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in akhirnya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan permasalahan mereka. Ini diantara bukti kemuliaan mereka. Setiap mendapatkan masalah mereka bertanya, tidak didiamkan, supaya tidak ada tempat bagi apa? Hawa nafsu dan syaitan untuk masuk dari arah tersebut. Datanglah mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qad umirna. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah diperintahkan di dalam Islam untuk berjihad. Kami lakukan berjihad, menunaikan sholat, berpuasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi di dalam ayat ini turun perintah yang kami tidak mampu lakukan. Lihat, tidak semua perkara-perkara dalam Islam kita anggap bisa kita kerjakan. Ada hal-hal yang kita berpikir, bagaimana cara saya bisa merubahnya? Keadaan saya seperti ini, tuntutan keluarga saya seperti ini, orang tua inginkan saya seperti ini, dan seterusnya. Kami tidak mampu. Apa jawaban Nabi SAW? Jawaban dari seorang pendidik yang terbaik kepada umatnya. Jawaban yang sekaligus mengajarkan kepada kita bagaimana selalu bersangka baik kepada keindahan Islam, sempurnanya kebaikan dan rahmat Allah di dalam petunjuk Islam. Apa kata Nabi SAW? Aturiduna an taqulu kama qalat banu Israil sami'na wa asaina. Apakah kalian ingin ikuti ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel ketika turun perintah-perintah seperti ini? Apa yang mereka katakan? Sami'na wa asaina, kami dengar tapi tidak mau taat. Yakni mendahulukan akal. Ini kan kami tidak mampu. Ini kan berat, susah. Ya sudah, dengar saya tapi tidak usah laksanakan. Subhanallah, kalau orang gunakan iman, harusnya dia bertanya, mungkinkah Allah menurunkan sesuatu yang di luar kesanggupan kita? Mungkinkah Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu yang memberatkan hamba-hambanya? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna kebaikannya, rahmat dan kasih sayangnya, sempurna petunjuknya. Kalau manusia saja yang kita anggap sayang kepada kita, orang tua kita, tidak mungkin berkeinginan untuk mencelakakan anaknya, padahal sayangnya terbatas. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang? Harusnya dijawab dengan iman, bukan didahulukan akal. Bani Israel mendahulukan akal. Akhirnya mereka menjawab apa?
kami mendengar tapi tidak mau taat. Nabi SAW menegur para sahabat. Bal qulu, tetapi ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Kami mohon pengampunanmu dan hanya kepadamulah kami semua akan dikembalikan. Kami berusaha dengar dan taati. Yang kurang kami mohon ampun kepadamu. Karena engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dan hanya kepadamu semua kami akan dikembalikan. Subhanallah, mendengarkan perintah ini, para sahabat semua langsung mengucapkannya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat, kami mohon pengampunanmu ya Allah dan hanya kepadamu kami semua akan dikembalikan. Akhirnya mereka mengucapkan ini. Rawi hadis tadi mengatakan, falamma taqawwaluha wa dhallat biha alsinatuhum. Setelah para sahabat semua mengucapkan ini, bahkan mengulang-ulanginya, lisan mereka terbiasa mengucapkannya, sudah menyatu dengan hatinya, sudah yakin mereka, inilah jalan keluarnya. Sekarang ini belum sampai kepada akal. Loh, kok solusinya malah disuruh dengar dan taat, terus minta ampun? Dari mana perhitungan akal ini? Ternyata mereka menerima. Karena ini menunjukkan mereka akalnya sempurna. Dari mana sih sempurnanya? Mereka tahu akal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Allah menurunkan agama yang bertentangan dengan akal. Akhirnya mereka ucapkan, lisan mereka terbiasa mengulang-ulanginya, hati mereka yakin. Setelah itu turun jalan keluar di 2 ayat berikutnya. Sampai di akhir ayat ini kita ketahui, mereka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa mereka, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika mereka mengucapkan ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Na'am, iya, aku kabulkan apa yang kalian minta." Di sini setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan keluar bagi setiap perkara-perkara yang tidak mampu dikerjakan oleh seseorang, tapi dia sudah berusaha menerima dengan lahirnya, dengan batinnya, menerima dengan hatinya, tapi dia tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dari hamba tersebut, dari hal-hal yang tidak mampu dilakukannya. Allah berikan jalan keluar ketika manusia itu tunduk, ketika hatinya terbuka. Berarti kita harus berpikir, kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi, tidak terbuka-terbuka juga jalan keluarnya, yakin ada permasalahan yang kita belum benahi tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda berislam tujuannya untuk menjadikan kita baik lahir dan batin. Untuk menjadikan kita bahagia, untuk menjadikan urusan-urusan kita dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kan janji dari Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan jalan keluar dari segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya mudah. Nah, oleh karena itulah ini yang menjadi perhatian bagi kita semua. Bahwa selama ini kita banyak mengamalkan Islam, tapi sudahkah kita mengoreksi sikap-sikap dalam diri kita? Prinsip-prinsip atau cita-cita kita untuk disesuaikan dengan Islam? Ini permasalahannya. Jangan sampai nanti ada tipu daya syaitan yang merasuk ke dalam diri seseorang
yang ini kemudian menjadi sebab kebinasaan bagi hamba tersebut. Kalau antum masih ingat, saya pernah nukilkan pernyataan dari seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abdul Haq Al-Ishbili, tentang sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kebinasaan, kecelakaan di akhir hidupnya, yaitu su'ul khotimah. Kenapa? Sebabnya karena ada penyimpangan dalam batinnya yang tersembunyi, yang tidak dibereskannya, tidak diluruskannya selama hidupnya, tidak dikoreksinya untuk dijadikan selaras dengan Islam. Ini perkara yang tersembunyi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki. Imam Abdullah Al-Ishbili pernah mengatakan apa? Wa'lam anna su'al khatimah a'adhanallahu minha la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Ketahuilah bahwasanya meninggal di atas keburukan, menutup hidup di atas keburukan, yakni dicabut hidayah di saat-saat terakhir hidupnya, saat-saat yang sangat menentukan. Kata beliau, ini tidak akan mungkin menimpa orang yang istaqama zahiruhu, lurus amalan anggota badannya baik, dia selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti pemahaman Islam yang benar, wasaluha batinuhu, disertai dengan kesolehan dalam batinnya. Inilah orang yang masuk Islam secara keseluruhan, orang yang mengislamkan dirinya lahir dan batin. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, inilah nasihat untuk bagaimana caranya kita belajar Islam yang benar. Anda belajar Islam, belajar dalam masalah-masalah ibadah, kemudian utamakan belajar masalah-masalah akidah, masalah iman, masalah-masalah tauhid, karena ini yang berhubungan dengan perbaikan batin kita. Kemudian hawa nafsu kita akan merintangi. Tundukkan hawa nafsu Anda di jalan Allah. Berjuang. Usahakan untuk meyakinkan pada diri kita bahwa mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menyelamatkan kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya pernah bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti ini, kita akan memperbaiki Islam kita secara lahir. Kemudian waktu kita membaca Al-Quran, berzikir, kita merenungkan kandungannya untuk perbaikan batin kita. Hawa nafsu selalu kita tundukkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan menyempurnakan pemahaman dan pengamalan Islam dalam diri kita. Yang itu berarti pertanda kita mengusahakan sempurnanya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan penjagaannya dalam diri kita. Maka inilah nasihat yang ingin kami sampaikan di kesempatan ceramah atau kajian kita di malam hari ini. Waktu juga yang membatasi kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan Islam, memperbaiki lahir dan batin kita dengan petunjuk Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di akhir hayat kita. Kita cukupkan, ya, tidak ada tanya jawab untuk malam hari ini karena besok malam insya Allah kita ada kajian di Masjid Lawata yang nanti kita buka tanya jawab di waktu tersebut insya Allah. Kita cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.